Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar keamanan data dan blockchain dengan topik WPA 2, di mana kami mengambil judul implementasi keamanan WLAN menggunakan WPA 2. Di sini ada anggota kelompok, saya sendiri Agnes Wati Elizabeth Sinaga, dan rekan saya. Saya Putri Soleha. Saya Vira Kansa Humaira. Saya Renata Ujun Aurelia. Saya Reisha Najia Nasution. Langsung saja kami menjelaskan tugas besar kelompok kami. Untuk latar belakangnya, jaringan WLAN WLAN ini rentan terhadap penyadapan sniffing, aksesnya juga tidak sah, lalu serangan brute force dan spoofing. Lalu keamanan WLAN ini sangat bergantung pada mekanisme autentikasi dan enkripsi. Untuk WPA 2 menjadi standar keamanan Wi-Fi yang paling banyak digunakan. WPA 2 ini hadir dalam dua mode, yaitu yang pertama WPA 2 personal dan yang kedua WPA 2 enterprise. Tujuannya yaitu untuk memahami konsep dan perbedaan WPA 2 personal dan enterprise, lalu membuat environment WLAN aman sesuai topik. Yang ketiga itu melakukan capture traffic protokol keamanan. Yang keempat, mengidentifikasi protokol yang terlibat. Selanjutnya, yaitu menjelaskan alur, paket, dan mekanisme WPA 2. WPA 2 ini, Wi-Fi Protected Access, adalah standar keamanan jaringan nirkabel yang dikembangkan oleh Wi-Fi Alliance untuk menggantikan WEP dan WPA. WPA 2 ini menerapkan standar IAA 802 11i itu dengan menggunakan algoritma enkripsi AES yaitu Advanced Encryption Standard dengan uh, CCMP. WPA 2 ini bertujuan untuk menjamin kerahasiaan data, integrasi data, lalu autentikasi pengguna. WPA 2 ini tersedia dalam dua mode yaitu WPA 2 personal PSK, lalu WPA 2 Enterprise 802.1x plus radius. Selanjutnya di sini ada WPA 2 personal. WPA 2 personal itu autentikasi menggunakan pre-share key atau PSK. Password dibagikan ke semua user, cocok untuk rumah kecil dan jaringan kecil, dan jika password bocor akibatnya semua jaringan terancam. WPA 2 Enterprise, autentikasinya menggunakan server radius. Setiap user memiliki kredensial sendiri menggunakan IEEE 802.1x, cocok untuk kampus atau perusahaan, lebih aman dan terkontrol dibanding personal. Lalu buat environment yang udah kita buat itu ada wireless router itu di Cisco, ada klien menggunakan laptop, PC, dan tablet. Lalu ada enterprise radio server, ada switch, dan ada server. Lalu untuk softwarenya kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian ini adalah topologi dari WPA 2, yang mana kita sudah terbukti berhasil melakukan ping. Kemudian ini adalah capture traffic, yang mana kita sudah sukses untuk melakukan ping dari PC satu ke PC yang lain. Selanjutnya protokol yang tertangkap ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, di mana merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan error dalam jaringan IP. Protokol ini tidak digunakan untuk mengirim data aplikasi, melainkan untuk mengecek status dan konektivitas jaringan. Hubungannya dengan WPA 2 Enterprise itu yang pertama, ICMP muncul setelah autentikasi WPA 2 Enterprise berhasil, dan yang kedua menandakan klien sudah lolos autentikasi dan bisa berkomunikasi. Selanjutnya WPA 2 Enterprise mekanismenya yang pertama menggunakan IEEE 802.1x dengan radius server. Dan yang kedua, setiap user memiliki username dan password sendiri. Yang ketiga, proses autentikasi mencakup yang pertama klien terhubung ke access point, yang kedua access point meneruskan permintaan ke radius service, lalu yang ketiga autentikasi dilakukan dengan
EAP atau Extensible Authentication Protocol, dan yang keempat, jika valid, akses jaringan diberikan. Lalu, mekanisme terakhir yang keempat lebih aman karena yang pertama kredensial unik dan dapat dikontrol juga dicatat atau logging. Selanjutnya ada diagram alur packet. Buat diagram ini menjelaskan proses autentikasi dan koneksi klien ke jaringan Wi-Fi yang menggunakan EAP, radius, server, dan keamanan WPA. Yang dimulai dari start, yang berarti proses koneksi dimulai, dilanjutkan wireless client aktif, scan SSID, session ke access point, terus masuk ke proses autentikasi, yang permintaan autentikasi, kirim username dan password, access point, kemudian divalidasi user, masuk ke percabangan keputusannya. Terus ketika kita mendapatkan akses jaringan ada DHCP request, DHCP acknowledgement, terus ICMP echo request, terus ICMP echo reply, terus di akhir proses di end. Kesimpulannya, diagram ini menunjukkan bahwa keamanan jaringan Wi-Fi tidak hanya bergantung pada password, tetapi juga ada autentikasi radius dan enkripsi WPA. Next, ada kekurangan dan kelebihan dari WPA2. Buat kekurangannya, WPA2 pernah memiliki celah keamanan crack, namun kerentanan ini telah diperbaiki melalui pembaruan perangkat lunak. Oleh karena itu, keamanan WPA2 tetap terjaga selama firmware perangkat diperbarui secara rutin. Buat kelebihannya, WPA2 menawarkan keamanan tinggi dengan enkripsi AES, sehingga data sulit disadap. Sistem ini juga lebih tahan terhadap serangan brute force serta didukung oleh hampir semua perangkat modern, menjadikannya solusi yang aman dan praktis. Buat kesimpulannya, WPA2 adalah standar keamanan WLAN yang masih banyak digunakan. Terdapat dua mode. Buat mode yang pertama ada WPA2 personal yang sederhana, cocok untuk jaringan kecil. Dan yang kedua ada WPA2 enterprise, lebih aman, cocok untuk institusi. Capture traffic menunjukkan ICMP hanya muncul setelah autentikasi berhasil. Implementasi WPA2 Enterprise memberikan yang pertama keamanan lebih tinggi dan yang kedua kontrol akses yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.